Mungkin kalian bingung, mana yang benar, mana yang batil. Jangan percaya Anda. Jangan percaya kami, jangan percaya orang yang bela kami. Ngapain percaya sama makhluk? Tanya sama Rabb. Ini para penuntut ilmu yang masih husnuzan, masih mendengar kita. Pesan ana wallah. Ujian terberat kalian di sini nanti, di lapangan. Kenapa? Ini jalan pahit. Ke bawah ente sama keinginan ngejar dunia, akhirnya kejeblos ke sono-sono. Bahwasanya bid'ah dan penyimpangan jauh lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Di antara bukti bahwa dakwah yang hak selama ini hakikatnya tidak banyak tersampaikan kepada para kaum muslimin. Bahkan yang udah lama ngaji di antara mereka. Adalah fenomena di mana masih kagetnya sebagian kaum muslimin ini, bahkan yang udah ngaji, ketika mendengar bahwasanya praktek penyimpangan dan bid'ah jauh lebih buruk dan lebih dicintai syaitan daripada segala bentuk maksiat. Betapa para ahli maksiat bagaimanapun masih jauh lebih baik dan lebih mulia dibandingkan para ahli bid'ah. Sungguh nilai tersebut adalah di antara nilai-nilai usul dari akidah Ahlus Sunnah yang banyak disampaikan oleh para imam dan salafus saleh di dalam kitab-kitab akidah mereka. Cuman karena sekarang gerakan dakwah nggak ngajarin akidah, nggak ngajarin usul. Akhirnya ketika kita bilang, mendingan yang masih mabok daripada jualan agama. Pada nungging nggak? Jualan agama, bro, kasusnya. Sama mabok, mending mana? Kok nungging? Berarti nggak kesampaian dakwah selama ini kan? Lu ngaji apa aja berarti selama ini? Kok kaget dengar begituan? Mengapa awamul muslimin tidak mengetahui bahkan kaget mendengar hal ini? Jawabannya diantaranya adalah dikarenakan para da'i yang ada hanya mengikuti pasar demi keuntungan duniawinya dan seringkali menyembunyikan nilai-nilai akidah yang hak. Ya? Yang kira-kira akan bertentangan dengan selera umat pada umumnya. Tuh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa nuzi'a minas sunnah mithluha." Tidaklah sebuah kaum melakukan kebid'ahan kecuali pasti dihilangkan dari kaum tersebut yang sunnah sesuai sekadar bid'ah yang mereka buat tersebut. Fala tazal tuntaza', masih terus dihilangkan dari mereka yang sunnah selama mereka menghidupi bid'ah hatta tahdutsal bid'ah wa tamitas sunnah, sehingga yang bid'ah semakin merata dan menyebar, semakin hilanglah yang sunnah. Ya. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' berkata, "Walihada qala ta'ifah minas salaf minhum ats-Tsauri." Maka dari situlah beberapa orang dari golongan salaf di antaranya Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, "Al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Bid'ah jauh lebih dicintai iblis daripada maksiat. Li'annal ma'siyah yutab minha, karena maksiat masih diterima taubat, masih terbuka peluang untuk bertaubat. Wal bid'ah la yutab minha. Adapun bid'ah maka tertutup peluang taubat darinya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Li'ayyalqallahu al-'abdu bikulli dhanbin ma khala asy-syirk khairun lahu min an yalqahu bi syai'in minal ahwa." Ketika seorang hamba menghadap Allah kelak, membawa seluruh bentuk dosa, seluruh dosa, kecuali syirik aja, itu masih jauh lebih baik daripada dia menghadap Allah membawa hawa, membawa bid'ah. Ya? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarhus Sunnah berkata, "Idza ra'aita ar-rajul min ahli sunnah," apabila kau melihat seseorang dia dari golongan ahlus sunnah, radi at-tariq wal madhab, ya? Kebiasaannya dan mindsetnya buruk, fasiqan fajiran, dia fasik dan dia fajir, sahib ma'asin, banyak melakukan maksiat, dalan, ngaco kelakuannya, wa huwa ala sunnah, tapi dia di atas usul ahli sunnah, fashabhu, maka bersahabatlah dengannya, wajlis ma'ah, dan duduklah bersamanya, fa innahu laisa yadurruka ma'siyatuh, karena sesungguhnya maksiatnya tak akan berefek buruk bagimu.
Yunus bin Ubaid berkata kepada anaknya ketika melihat anaknya keluar dari rumah seorang ahli bid'ah. Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, "Ya bunai, min aina jit?" Wahai anakku, dari mana kau datang? Dia berkata, "Min indi fulan, sama ahli bid'ah." Aku dari tempat si fulan, seorang ahli bid'ah. Qal, Yunus bin Ubaid pun berkata rahimahullah, "Ya bunai, wahai anakku, li'an araka kharajta min baiti khuntha." Apabila aku melihatmu keluar dari rumah seorang banci, ahabbu ilai, itu masih aku lebih cintai, min an arak takhruj min baiti fulan wa fulan, daripada aku mesti melihatmu keluar dari rumah si fulan dan si fulan, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Li'an talqallaha ya bunai, apabila kau bertemu kelak menghadap Allah wahai anakku, zanian sebagai pezina, fasiqan sebagai fasik, sariqan sebagai maling, khainan sebagai pengkhianat, ahabbu ilai, itu masih aku lebih cintai, min antalqah, daripada kau harus menghadap Allah biqauli fulan wa fulan, membawakan keyakinan akidah si fulan dan si fulan. Ini orang-orang menyimpang. Ibnul Qayyim menta'lil hukum dan nilai ini di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ibnul Qayyim mengurai mengapa kok Ahlus Sunnah berkesimpulan demikian. Diurainya, coba jelaskan. Ya. Li'annal ma'siyah yutab minha wal bid'ah la yutab minha. Karena maksiat masih terbuka peluang untuk bertaubat darinya, berbeda dengan bid'ah. Ya, ini orang yang melakukan bid'ah, dia nggak merasa melakukan kekeliruan. Tapi orang muslim berbuat maksiat, dia masih tahu itu maksiat tuh, dia menerima dia itu maksiat, itu peluang untuk potensi untuk bertaubat. Tapi orang melakukan bid'ah pede. Al-muznib innama dararuhu ala nafsih. Kemudian, seorang pendosa bahayanya hanya akan bagi dirinya sendiri. Wa ammal mubtadi', ataupun seorang ahli bid'ah, fadararuhu 'alan nas, maka bahayanya bisa kepada orang-orang, menyesatkan. Wa fitnah al-mubtadi' fi asli din, tuh. Ya, fitnahnya para ahli bid'ah di usul agama, di usul errornya. Wa fitnah al-muznib, adapun fitnah atau kesalahan, fitnah sini error. Errornya para ahli bid'ah di dalam perkara usul. Ya, wa fitnah al-muznib, dan errornya pendosa fi syahwat, cuman di syahwat doang. Wal mubtadi' qad qa'ada lin-nas ala siratillahil mustaqim yasudduhum anhu. Para ahli bid'ah, mereka duduk di jalan-jalan Allah yang lurus, menghalangi para manusia darinya. Wal muznib laisa kadzalik. Adapun para pendosa enggak demikian. Al-mubtadi' qadih fi awsafir rabb wa kamalih. Ahli bid'ah, dia mencela sifat-sifat Allah dan kesempurnaannya. Al-muznib, adapun pelaku dosa, laisa kadzalik, tidak demikian. Al-mubtadi' yaqta' 'alan nas tariqal akhirah. Para ahli bid'ah memutus dari para manusia jalan menuju akhirat. Wal 'asi, adapun para ahli maksiat, bati'us sair bisabab dzunubi. Mereka tidak terputus jalannya, namun mereka lambat menempuh jalan tersebut dikarenakan dosa-dosanya. Oke? Tapi tidak juga maknanya nilai demikian berarti kita meremehkan nilai-nilai maksiat. Enggak. Tapi lagi menjelaskan mana yang lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjelasan, menempatkan setiap hal pada tempatnya masing-masing, bukan meremehkan. Ya. Jangan dari sini beli peci miring loh. Aduh. Nah, jadi dari situ semua tuh, maka Anda berani katakan dengan jelas bahwa apa yang orang-orang menyimpang tersebut lakukan dan perjuangkan dari kajian-kajian berbayar demikian, hakikatnya adalah jualan agama. Ya, toh, dari semua uraian itu. Dan ya, melihat dari siapa para pelakunya, maka kami simpulkan bahwa itu adalah bentuk kemunafikan. Bahkan bisa jadi tindakan memperjualbelikan agama demikian yang mereka lakukan adalah bentuk kekufuran. Sungguh para peminum khamr, kami katakan sekali lagi yang kemarin bikin ribut tuh, iya, para peminum khamr, para pezina masih jauh lebih baik daripada mereka yang jualan agama. Anak katakan sekali lagi, lu rame-rame lagi soalnya. Kayak baru gue dirame.
Allah berfirman, "Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun." Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalannya. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Terakhir, pesan dan nasihat bagi para penuntut ilmu dan para kaum muslimin. Ikhwati rahimakumullah. Ini para penuntut ilmu yang masih husnudzan, masih mendengar kita. Pesan ana wallah. Ujian terberat kalian di sini nanti, di lapangan. Bukan ketika kalian menuntut ilmu, sepahit apapun kondisi kalian menuntut ilmu di sana, ujian terberat kalian di sini. Di lapangan. Berapa banyak orang-orang yang telah mengenal hak di negeri-negeri, mengambil ilmu dari para ulama-ulama besar. Namun sampai negerinya, mereka melihat ketika menyampaikan yang hak, berarti harus berbenturan dengan arus umumnya manusia. Belum lagi melihat teman-teman dari pesantrennya, dari alma maternya atau gengnya yang udah duluan di lapangan, mereka udah pada ikut arus duluan tuh. Kalau mereka tegas di atas hak, berarti mesti ribut sama teman-temannya, sama seniornya tuh. Dan kemudian kalau menegaskan yang hak, berarti penghasilan yang didapat oleh si fulan temennya, si fulan temennya, si fulan yang temennya, gue nggak bakal dapat. Kenapa? Gue nggak ikut arus kayak dia. Ujian kalian di sini, bukan ketika kalian menuntut ilmu. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, arus dan ombak sebesar apapun, kita masih bertahan di atas jalan ini. Makan tanah kalau perlu, kata Syekh Mukbil. Tapi enggak nyampe makan tanah. Enggak nyampe makan tanah amat. Syaitan nakut-nakutin. Ayo lu viral lu. Nanti begini lu. Kalian tahu viralnya anak kayak gimana kan? Berapa kali anak ngelawan arus kan? Ada gitu, ada ahli bid'ah atau orang yang menyimpang datang menghampiri anak tuh cibit. Bandel. Nggak ada. Bacot doang, bacot di medsos. Apakah kau lalaikan dan kau tinggalkan yang hak yang kau ketahui hanya karena takut mulut manusia doang? Tegasin yang hak emang hak. Dan minta sahabat sama Allah. Ujian kalian di sini nanti di lapangan. Yang kedua, kita baru bisa nilai seseorang. Ini pelajaran besar yang kita ambil juga. Belum lama ini. Kita melihat dia seorang dari murid, dari buah ulama besar, syekh yang kita hormati, kita cintai, dan kita pun berguru kepadanya. Syekh besar, luar biasa. Enggak sekonyong-konyong, kemudian kita akhirnya membenarkan dan percaya. Tunggu, taruh dulu di lapangan, lihat kemana. Enggak ada urusan, mau murid siapa, mau belajar dari mana. Kalau udah di lapangan, lihat sikapnya. Berapa banyak kita kecewa kepada orang-orang gitu, Masya Allah murid fulan, taunya. Orang-orang yang kita tinggalkan, berarti kita satu. Udah kita lihat emang fix ada error usul, makanya kita tinggal. Kedua, mungkin nggak ada error usul padanya, cuman kelihatan, oh ngejilatnya ke sana lo tuh. Nggak ada error usul sih dia, cuman ngejilatnya ke sana, miringnya ke sana. Oh singit kata orang Betawi. Singitnya nih kalau kata layangan, oh ke sana lo demennya kena. Duit di sana. Jumhur di sono. Singitnya ke sana. Kalau misalnya error usul mereka apa, kita nggak ada. Cuman ke sana sih itu lihat. Man khafiyat alim. Makanya para salaf berkata, man khafiyat alaina bid'atuh lam takhfa alaina ulfatuh. Barang siapa yang hidden, tersembunyi dari kita penyimpangan ya, kebid'ahan ya, maka persahabatan dan kecondongan dia nggak tersembunyi dari kita. Dia mesti pengennya ke sana, oh kelihatan. Bersiap-siap kalian para penuntut ilmu. Imshi biwahdi. Jalan sendiri. So what?
Maisha kalian bukan di tangan para makhluk. Jalan sendiri. Allah akan datangkan bagi kalian hamba-hambanya yang akan membantu kalian dan menemani kalian. Nggak sendiri-sendiri amat. Gue masih suka nongkrong. Ya, sebesar apapun nama seseorang, murid syekh besar dan lain, lihat dulu, taruh dulu di sini nih, di kawah candra di muka nih. Ya salam. Biar kelihatan dulu nih singitnya ke sebelah mana. Mau murid siapa lagi? Ada murid syekh besar sampai sini karena kecintaannya kepada dunia kemudian menyimpang, akhirnya menyerukan kepada kebatilan. Muridnya Syekh Mukbil, diaman tukang teriak-teriak dia. Akan mengingkari sururiyah dan lain-lain. Sekarang sini tiap tahun pemilu dia keliling, entar di Padang, entar di sini untuk menyuruh para manusia supaya pilih si fulan. Murid Syekh Mukbil. Sini. Duh, andai mental anak kayak mereka begitu mudah menyebut nama, Anda sebut nih. Cuma kapan perang-perangannya Anda nyebut nama langsung terang-terangan. Sementara mereka gampang bener nyebut Riyad Bajri kan? Hah? Kapan gue nyebut nama orang? Paling gue pelintir, Ipin, Banci Gunung Kidul, Khawarij Merah Jambu, no dokter juga, no dokter hadis. Ya kan? Mereka gampang bener nulis Riyad Bajri di medsosnya atau ngomong di murid Syekh bisa, bahkan murid Syekh Ruslan. Mari. Kemana-mana minta bahwa Syekh Ruslan, Anda mesti ngirim ke sono, Tuh, Syekh Ruslan punya TV, Anda mesti store ke sono, minta duit. Tuh. Dicek sama kita ke Syekh Abdullah anak Syekh Ruslan, nggak ada hal demikian. Tuh, asal ente tahu, segitunya orang kalau udah nyampe sini, doyan duitnya tuh segitu. Nipu, kasih harapan yang enggak dan lain-lain, merusak. Tapi yang dijualnya nama syekh. Murid syekh besar bikin skema. Ustadz yang udah di sini, ya Allah. Skema Ponzi, nipu jamaahnya miliaran, puluhan miliar. Itu nggak aneh, beneran. Aneh orang dapur. Aneh tahu. Nggak enak aja gue sebut. Kenapa? Ini jalan pahit. Ke bawah ente sama keinginan ngejar dunia, akhirnya kejeblos ke sono-sono. Ya. Dan untuk awamul muslimin, melihat benturan demi benturan, ikhtilaf demi ikhtilaf, viral demi viral, mungkin kalian bingung. Mana yang benar, mana yang batil. Jangan percaya Anda. Jangan percaya kami, jangan percaya orang yang bela kami. Ngapain percaya sama makhluk? Tanya sama Rabb. Rasul ajarkan caranya sallallahu alaihi wasallam di dalam kebingungan menyikapi khilaf demikian. Agar dia berdoa di sholat malamnya, doa iftitahnya, atau doa baca ini di luar doa sholat iftitah boleh? Boleh. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil. Ya. Fatiras samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui segala hal yang tersembunyi maupun yang tampak. Ya, anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang takdi, engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu pada apa-apa yang mereka berselisih padanya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Maka berilah aku petunjuk pada apa-apa yang mereka berselisih di atasnya. Berilah aku petunjuk kepada yang hak pada apa-apa yang mereka berselisih di atasnya dengan seizinmu. Innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjukkan kepada siapapun yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.